Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Aku dan cita-citaku. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kau akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, gambar yang pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kemudian gambar yang kedua, aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merencanakan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan. Kemudian gambar yang ketiga, aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menemukan penyakit dan mengobati hewan, serta merawat hewan yang sakit. Gambar yang keempat, aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis, mencari inspirasi atau ide mengenai materi lukisan, dan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melukis. Gambar yang terakhir, aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Tuliskan cita-citamu, kegiatan utama dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Nah, misalkan cita-citanya adalah polisi. Kegiatan utamanya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Keahlian yang harus dimiliki adalah berkomunikasi dengan baik, beradaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, penggunaan IT, laporan cepat, tepat, dan akurat. Nah, ini kalian sesuaikan dengan cita-cita kalian masing-masing ya. Ceritakanlah cita-citamu tersebut kepada teman sebangkumu. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Bacalah teks yang ditemukan Udin berikut. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. 2. Salah satu anggota kelompok membaca puisi tersebut. Anggota yang lain memperhatikan temannya membaca puisi. 3. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Sebagai panduan menemukan ciri-cirinya, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? B. Apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? C. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. D.
Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Tunjukkan keteraturan itu. 4. Tuliskan kesimpulan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. Terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Setiap baris terakhir berbunyi vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Jadi, anganku melayang ke masa depan ini adalah baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru, ini juga baris puisi. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini juga baris puisi. Kemudian baris puisi ini tergabung menjadi bait puisi. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Yang pertama, ku ingin membalas jasamu. Kemudian, sungguh berjasa guruku. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Susunan bait puisiku, misalkan guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku, ku ingin membalas jasamu. Nah, bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Lani bertanya, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin menjawab, menurutku seharusnya bisa Lani. Asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, kata Lani. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Tanya Udin. Lani berkata, aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Puji Udin. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan, jawab Lani. Baiklah Lani, kata Udin. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu meliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Ini ada gambar kucing, kelinci, dan gambar ayam. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya
dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. 1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 siswa. 2. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Nah, ini gambar yang pertama adalah kucing, dan gambar yang kedua ini adalah ayam. 3. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan kucing, yang pertama adalah anak kucing, kemudian kucing muda, dan kucing dewasa. Sedangkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan ayam, yang pertama adalah dari telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam, ayam muda, dan yang terakhir adalah ayam dewasa. 4. Buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Tahapan siklus hidup hewan sebagai berikut. Siklus tahapan hidup yang harus dilalui oleh hewan tergantung dari jenis masing-masing hewan. Hewan mamalia misalnya menjalani hidupnya mulai dari zigot, janin, bayi, remaja hingga dewasa. Sementara hewan yang tergolong kelompok Aves melalui siklus hidup mulai dari telur, anak-anak hingga dewasa. Contohnya anak kucing menjadi kucing muda dan kucing dewasa. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam dan ayam dewasa. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu secara bergiliran di depan kelas. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.